Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Yang ada di rumah gimana puasanya? Semakin semangat insyaallah ya. Hari ini insyaallah kita akan menambah keberkahan di waktu subuh nih dengan belajar bersama dengan guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Pokoknya tuh kalau mau puasa gini naik semua. Mau lebaran tuh semua harga naik semua. Mending kalau mau lebaran agak ada turunnya. Semua naik nggak turun-turun. Subhanallah itu makanya tadi Gimana dong? perhatian dari presiden kita gimana caranya supaya para menteri ini membantu supaya stabilitas harga pangan itu tercapai gitu. Jangan bikin susah masyarakatnya ya Maka enggak? cocoknya jadi menteri nih. Ya Allah subhanallah. Saya nggak komen bagian itu. Oke, bagaimana tanggapannya Ustadz Maulana? Oke. Ya ibu dengan ibu siapa maaf? Saya Bu Yati, Bu Yati. dari Majelis Talim Muhajirin Depok. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu semuanya. Baiklah kalau begitu silakan kembali ke tempat duduk Ibu Yati. Boleh tanggapannya Ustadz Maulana silahkan. Izin Bunda Lulung dan Ustaz Sam. Nah buat semua jamaah dimanapun berada. Hati-hati ya. Jangan sampai kita melakukan kecurangan. Apapun yang terjadi yakin kita punya Allah. Apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah. Apapun masalahnya kita punya Allah. Nah ketika ada yang berbuat curang pasti Allah akan balas. Maka ketika orang berbuat curang ketahuilah dia sedang merugikan dirinya sendiri. Orang jualan curang kau yang rugi itu. Mau tahu enggak? Sehingga nanti orang tidak akan datang lagi belanja padamu. Iya. Kamu berbuat curang maka menghilangkan kepercayaan orang. Engkau berbuat curang engkau sudah apa? Engkau sudah membuat dirimu tidak akan mencium baunya surga. Jangan berharap masuk surga orang yang berbuat curang. Kecelakaan yang berbuat curang. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW mengatakan bukan golonganku orang yang berbuat curang. Bagi orang yang berbuat curang, ketahuilah ketika orang melanggar atau melakukan kecurangan, sengaja menipu, sengaja apalah, mohon maaf. Sebenarnya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Sehingga ada bencana yang menimpa bagi orang yang melakukan kecurangan. Sebenarnya kembali lagi, dia sudah merugikan dirinya sendiri. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang menipu, hal yang menimbun, hal yang melakukan tipu muslihat dalam perdagangan ataupun sesuatu yang menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan orang lain. Apalagi yang namanya jual beli harus ridho sama ridho. Penjual tersenyum, pembeli harus tersenyum. Ketika ada penjual tidak tersenyum menjual, pembeli yang tertawa berarti ada kerugian di situ. Atau kebaliknya, pembelinya tidak tersenyum, penjualnya tersenyum, itu dikhawatirkan ada sesuatu di situ. Harus sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Tujuannya kita cari uang itu supaya kita selamat. Iya. Kita nggak minta-minta. Kalau pengennya Iya. kaya raya, nggak akan puas-puas manusia. Ya nggak, Manusia itu subhanallah. dikasih 2 lembah gunung. Mas pun juga. Maka dia cari lagi lembah. Subhanallah, baik jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, jujur ya, kejujuran itu menjadi salah satu kunci keberkahan. Nah, gimana tentang pedoman hidup yang memang kadang-kadang udah kita jalanin. Misalkan ibu-ibu, siapa di sini yang suka masak? Coba angkat tangan. Wah, jamaah Islam itu juga pasti jago-jago banget kan masak. Masak aja ada bukunya, ada pedomannya, ya kan? Kalau kita mau nyalain TV juga ada pedomannya gitu. Tapi gimana caranya kalau kita udah ngikutin segala pedoman, semua rulesnya, semua aturan yang udah kita hidupi, udah kita jalanin, tapi kok arahnya juga masih belum jelas ya. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah, ya Allah ini arahnya kemana ya? Subhanallah. Apa Bu temanya Bu? Ya Allah ini arahnya kemana ya? Sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Ustazah,
Kita tuh kadang-kadang udah usaha pagi, siang, malam ya kan. Kok subhanallah kenapa ekonomi masih aja sulit, masih aja sempit gitu. Sebenarnya Allah nih mau bawa kita kemana, arahnya mau kemana sih ini sebenarnya? Mohon tausiahnya. Kasih Kak Caca. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan rasa syukur karena walaupun banyak cobaan seperti yang tadi kita lihat, mungkin Bapak tadi itu sedih, capek, lelah dalam menghadapi hidup ini. Jadi Allah tuh mau ngasih kita kemana sih arah kita. Ini kepengen senang dikasih susah. Ada yang orang susah kepengen senang, ada yang gak pengen senang dikasih senang terus. Ada yang ibaratnya gak pernah punya duit, ada orang yang banyak banget duitnya. Gimana nih kita? Bahkan kita ini udah yang namanya ikhtiar kemana-mana. Siang malam sesuai dengan perintah Allah. Tapi masih aja susah. Mau dibawa kemana ke arah hidup kita? Yang pertama. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin mau dibawa kemana arah kita, Allah akan menguji kita hamba-hambanya ini agar kita ketahuan mana iman yang benar, mana imannya yang bohongan. Karena kalau semakin kita diuji, Allah akan lihat lama Allah pengen tahu mana iman yang beneran. Jadi mau dibawa kemana arah kita ini? Mau dibawa kepada tingkat derajat yang sangat tinggi. Yang kedua, yang namanya ujian itu enggak selalu yang namanya uang, dan uang. Sehat. Karena ujian itu apa? Karena Allah akan memberikan kita ujian. Linabluwakum auliyabluwakum bisyari wal khairi fitnah. Allah akan coba kita dengan bisyari, dengan keburukan. Itu tadi, udah capek usaha, udah nangis, udah lelah rasanya. Wal khairi, dan juga dengan kebaikan. Mungkin terlalu kaya, terlalu tajir melintir, tapi puyeng. Karena apa? Enggak semua itu senang menurut mata kita. Jadi yang pertama, kita ini harus balik lagi kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kedua, kita ini emang lemah. Siapa yang bilang kita kuat? Enggak ada yang kuat di dunia ini. Semua karena Allah. Tapi ingat, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari-hari itu ada masa kehancuran, ada masa kemenangan. Ada masa jaya, ada masa kita jatuh. Ada kita susah, ada kita senang. Itu hari Allah pergilirkan di antara manusia. Jadi kalau ada yang susah tidak akan abadi susahnya. Besok pasti senang. Kalau ada yang senang nggak akan abadi senangnya. Besok mungkin ada susahnya. Itulah yang Allah pergilirkan di antara manusia. Jadi kita sebagai manusia emang lemah, emang kita nggak kuat, emang kita doif. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Amin. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita bisa sholat taraweh, bisa begini, bisa begitu. Semua karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Subhanallah. Jadi ketika ada ujian datang, arahnya mau kemana ya? Arahnya Allah lagi mau mengangkat tinggi derajat kita. Itu that's right. Tapi tidak mudah memang ya. That's right, gak mudah. Subhanallah. Gak segampang itu Ferguson. Subhanallah. Terima kasih banyak. Ustazah kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Subhanallah. Ustadz Syam. Boleh dong kita mau belajar tentang yang namanya kesetiaan. Nah kadang-kadang justru yang mengkhianati kita, yang bikin paling sakit hati adalah orang-orang terdekat sendiri. Itu gimana kalau kita udah setia, kita udah sayang sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ternyata dia malah ngomongin kita, ternyata dia malah bawa kabur uang kita. Subhanallah, sebenarnya arahnya nih Allah mau bawa kita kemana sih? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, Tabe Ustazah Lulung, guru kami Ustaz Maulana serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Assalamualaikum. Cinta Nabi, Cinta. kenal Nabi. Insya Allah. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Makkah Al-Mukarramah. Masa kecilnya di kota Makkah. Berbisnisnya di kota Makkah. Bersahabatnya, bertemannya sama orang-orang Makkah. Nanti diangkat Nabi, angkat Rasul baru pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Berarti lebih banyak sahabatnya, teman-temannya, saudaranya itu di kota Makkah. Tapi dikhianatinya sama siapa? Sama orang Mekah juga. Orang Mekah yang mengkhianati Nabi SAW. Diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 40. Sampai-sampai mereka bersedih. Sampai mereka lari masuk ke dalam goa. Siapa mereka ini? Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat yang terbaik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi menyampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Orang-orang Mekah itu mengkhianati kita. Tapi jangan bersedih karena sungguh Allah bersama dengan kita. Kalau ditanyakan tadi, apa hikmah sehingga kita dibuat kecewa sama orang-orang terdekat? Satu, biar kita sadar bahwa yang gak ninggalin kita cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngarep sama manusia, yang ngebuang Nabi Yusuf ke sumur, saudaranya. Yang membunuh Habil, saudara kembarnya. Saudaralah yang biasanya mengkhianati kita. Sahabat yang terdekatlah yang biasanya menyakiti perasaan. Biar sadar bahwa yang paling dekat sama kita dan tidak akan pernah mengkhianati kita cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sukanya belajar tentang kisah-kisah para nabi, para sahabat-sahabat terdahulu. Jadi kalau zaman sekarang kita ngomong kayak, kok bisa ya tuh orang tuh hianatin gue padahal gue sayang banget sama dia gini-gini, atau bahkan saudara. Ya udah harusnya gak Biar kaget. dia kembali ke Allah, jangan berharap kepada manusia. Iya, karena- Lanjutan ayatnya tadi itu subhanallah, Allah katakan sebenarnya dengan cara itu Allah menurunkan ketenangan dalam hatimu. Semakin sering dikhianati seseorang, semakin dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah, semakin tenang hatinya. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Ya. Ustadz Syam luar biasa sekali pengingatnya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi kalau buat ibu-ibu yang sekarang lagi merasa tersakiti atau terhianati, tenang ya. Para nabi pun dulu juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih berat ujiannya daripada kita semua. Habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema Ya Allah, ini arahnya kemana ya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh